Untuk interprofessional education, namanya juga interprofesional ya, namanya dunia ranah kesehatan kan rumpunnya banyak sekali ya. Jadi ada dokter, ada perawat, ada tenaga kesehatan lainnya, pendukung gitu. Nah, kita pasti di pelayanan kesehatan nggak mungkin kita bekerja sendiri. Namanya dokter pasti kalau buka klinik juga pasti harus ada perawatnya, harus ada administrasinya, harus ada nurse yang ngebantunya gitu. Jadi sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antar semua profesi-profesi ini gitu. Baik di mulai dari sekarang dari dunia pendidikan gini sampai nanti di dunia praktek. Karena kita rumpun yang memang tidak mungkin berdiri sendiri. Bidan, perawat, atau misalnya tenaga kesehatan lainnya nggak mungkin bisa melakukan sesuatu tanpa instruksi dokter. Ya kan, dokter sendiri sama. Setelah menegakkan diagnosis, kita nggak mungkin periksa lab sendiri, X-ray sendiri, gitu kan. Jadi kita butuh bantuan dan silaturahmi kerjasama yang baik antar semua ranah. Jadi ketika kita mendengar kata-kata interprofesional, sepertinya kita juga perlu menarik bahwa interprofesional itu mengapa terjadi kolaborasi dan juga proses pendidikan ya dan pembelajaran antar profesi, sebetulnya melihat bahwa keilmuan itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Namanya ilmu medis, kita juga butuh katakanlah pendalaman dari segi ilmu sosial yang lainnya. Apalagi kita memahami yang disebut sebagai ilmu kedokteran dahulu dikenal sebagai science and art. Nah, namanya science dan art seolah-olah tidak bisa disatukan, padahal itu adalah sebuah mata logam yang tidak bisa kita pisahkan ya kalau dalam sebuah uang itu. Maka yang disebut sebagai interdisciplinary atau interprofessional education, memang kita sebagai seorang dokter kita butuh memahami dan juga mengenal bagaimana disiplin ilmu dari profesi yang lain. Dan kalau misalnya terkait dengan kolaborasi, apalagi pemahaman akan disiplin ilmu itu tidak akan lengkap kecuali dengan pengejawantahan atau aplikasi dari keilmuan yang ada, tentunya antar profesional ya atau antar bidang ilmu. Sehingga memang baik masalah pembelajaran education maupun masalah kolaborasi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya dari seorang calon dokter atau bahkan dokter. Kalau tadi diambil contohnya itu ketika bekerja, apalagi kita bekerja dengan katakanlah dengan teman-teman perawat yang memiliki basic keilmuan yang sudah menjadi disiplin ilmunya sendiri. Kita mungkin akan bekerja sama dengan teman-teman bidan, kita bekerja sama juga katakanlah dengan teman-teman apoteker dan juga bidang ilmu yang lainnya, entah manajemen deh, public relation, bahkan sekarang kan semua sosial media itu kan sangat berpengaruh juga. Jadi memang kita butuh lebih memahami dan juga lebih terbiasa dengan istilah atau dengan kebiasaan kultur interprofessional education maupun collaboration seperti itu. Oke, kalau misalnya interprofessional collaboration ya atau IPC kan kita tahu dari kata-katanya aja interprofessional collaboration. Berarti ada kerjasama antar dua profesi atau lebih ya tenaga kesehatan yang bersama-sama untuk apa? Untuk menciptakan suatu kolaborasi yang efektif dalam meningkatkan hasil kesehatan dari pasien gitu. Itu dari interprofessional collaboration, jadi kolaborasi antar dua atau lebih. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya IPE atau interprofessional education atau interprofessional learning berarti ada kerjasama antar dua mahasiswa, bukan mahasiswa ya, kerjasama mahasiswa antar dua profesi atau lebih. Nah, dari profesi kesehatan atau dari fakultas kesehatan ya yang bareng-bareng itu bekerja sama bareng-bareng untuk apa? Untuk mengembangkan pemahaman mengenai profesi masing-masing. Oke. Jadi nanti mahasiswa bakal lebih mengetahui, wah peran dan tanggung jawab masing-masingnya itu bagaimana. Saya harus bagaimana, yang lain harus bagaimana. Tanggung jawabnya juga bakal berbeda-beda. Gitu. Contohnya apa nih? Contohnya kalau misalnya IPC kerjasama antara dokter dengan perawat yang paling sering, terus dokter dengan yang lain, dengan ahli gizi, dengan fisioterapis, dengan juga pekerja-pekerja sosial atau social worker, itu IPC, interprofessional collaboration. Jadi sama ketika kita di praktek
itu kan pasti kita kan kerjasama bukan hanya dengan dokter saja, tapi kita dengan nurse, dengan bidan. Itu interprofessional collaboration. Kalau misalnya interprofessional education atau interprofessional learning, berarti mahasiswa kedokteran bukan hanya kerjasama dengan yang dokter-dokter lagi, tapi juga dengan nakes lain. Misalnya nih, mahasiswa kedokteran bekerja sama dengan atau misalnya belajar bareng, ya bukan bekerja sama ya, tapi belajar bareng dengan farmasi, fakultas farmasi yang calon apoteker, bekerja sama dengan dokter gigi, FKG, belajar bareng dengan perawat, belajar bareng dengan calon bidan. Jadi mahasiswa kebidanan, mahasiswa perawatan, terus kemudian mahasiswa apalagi mungkin yang medrek kayak gitu ya, kalau untuk yang lulus medrek itu, jadi kita kerja bareng. Juga fisioterapis contohnya, itu seperti itu. Contohnya lagi IPE ini itu seperti kayak kita bikin seminar bareng gitu kan, kemudian kita ada diskusi kasus bareng, testing bareng, kemudian kita bikin penelitian bareng, OSCE-nya bareng-bareng, nah OSCE bareng-bareng, terus case study bareng-bareng, PKM bareng-bareng, penelitian bareng-bareng. Itu mungkin contoh dari IPE atau Interprofessional Education. Karena sebetulnya IP dan IPC ini salah satu ruhnya sebetulnya untuk kita bisa mendeliver hasil yang terbaik untuk pasien. Jadi kalau di pembelajaran itu kita sebut IPE, Interprofessional Education, itu hulu kalau kita mata air. Untuk menghasilkan siapa? Menghasilkan tenaga kesehatan ya, kalau fakultas kedokteran dokter, keperawatan ya nursing, ya, kebidanan ya bidan gitu. Yang mampu apa? Mampu berkolaborasi, yang disebut sebagai IPE, Interprofessional Collaboration. Jadi satu di hulu, satu di hilir. Nah, tidak mungkin ada interprofessional collaboration yang efektif kalau kita nggak mengajarkan di hulunya nih dengan kurikulum IPA. Definisinya sama. Kalau di IPA, karena dia interprofessional education, yaitu adalah di mana 2 atau lebih. Jadi syaratnya 2 atau lebih, nggak boleh sendirian ya. 2 atau lebih mahasiswa yang berbeda. Berbeda apanya? Berbeda istilahnya jenjang profesinya, ya, jenis profesi kesehatannya bisa. Misalnya di sini dengan D3 kebidanan, jenjangnya kan beda, profesinya juga beda. Lalu kemudian belajar bersama mahasiswa kedokteran contohnya, atau lebih dari 2, di mana mereka belajar untuk apa? Bukan belajar dalam tanda kutip hanya perkuliahan, tapi harus ada interaksi yang bisa mempelajari ada 4 domain dalam IPE. Yang pertama tentang apa sih etika dan value-nya dari suatu interprofessional education. Yang kedua, bagaimana peran dan tanggung jawabnya. Kemudian bagaimana komunikasinya. Terus bagaimana mereka bekerja sebagai sebuah tim. Jadi ada soft skill dan ada hard skill. Mereka harus tahu fungsi mereka masing-masing di masa depan. Dan itu dilatihkan dengan kurikulum yang didesain agar mereka bisa berinteraksi. Jadi kalau di IPE, sejak kapan kita bisa membuat suatu IPE? Ya sejak tahap akademik, sejak sarjana, atau di tahap profesi, misalnya profesi kebidanan, profesi keperawatan, ya profesi nurse ya. Kalau di kita profesi dokter itu bisa juga. Kalau di tahap akademik kan belum ketemu pasien. Ya kita bisa pakai kasus virtual seperti tutorial, role play. Misalnya menggunakan kasus nih, ada pasien yang harus dirawat dalam jangka waktu lama, sehingga pas pulang dia harus perawatan juga. Sehingga tidak mungkin dokter pulang pergi dan sebagainya, ya perawatnya nanti. Misalnya, atau di rumah sakit, bagaimana di satu ICU, misalnya menggunakan critical incident. Ketika terjadi misalnya dosis obat yang ternyata terlalu tinggi diberikan oleh dokter. Orang farmasi nih, teman-teman dari farmasi, kebetulan Unisba farmasi. Ya, jadi FK dengan farmasi itu bisa punya kurikulum sendiri. Contoh orang beli obat ke apotek tanpa resep, terus diberikan oleh apoteknya, kemudian terjadi adverse effect, datanglah ke dokter, dokternya nelfon ke apoteknya, misalnya, ini diberikan apa dan sebagainya. Atau terbalik, dokternya meresepkan, ternyata dosisnya berlebihan untuk anak. Apotekernya akan kontak dokter yang meresepkan, dok, punten ini dosisnya betul atau tidak. Nah, jadi ujung-ujungnya apa? Ujungnya itu berorientasi ke pelayanan, memberikan yang terbaik untuk pasien dengan kolaborasi tadi. Lalu, kenapa terjadi harus ada IPC? Ini amanat dari WHO sebetulnya tahun 2010 WHO mengeluarkan definisi IPC ya. Yang dihilirnya itu kalau tadi belajar bersama antara 2 atau lebih mahasiswa profesi kesehatan yang berbeda jenis profesinya. Kalau di IPC kolaborasi antara 2 atau lebih profesi yang berbeda. Untuk siapa? Untuk pasien bisa, untuk keluarga pasien bisa, bahkan untuk karir atau untuk komunitas masyarakat. Jadi
istilahnya kalau di kita kan student center ya pendidikan, kalau IPC itu adalah patient center. Orientasinya apa? Memberikan kolaborasi terbaik untuk outcome pasien. Ya perawat memberikan advice untuk masalah asuhan keperawatannya. Kalau dokter kan ya berikan diet tinggi TKTP. Siapa yang akan berikan diet yang terbaik untuk pasien? Nutrition, orang ahli gizi gitu kan. Lalu kemudian tolong berikan pengobatan dan sebagainya, kemudian maintenance untuk cairannya sekian, dokter hanya mempersiapkan, tapi saya akan menjaga cairan itu tetap datang, akan tetap terhidrasi, memonitor input outputnya, melaporkan di dalam rekam medis asuhan keperawatan teman-teman perawat. Itu ketika dokter mempersiapkan obat, ternyata ada interaksi obat. Teman-teman farmasi rumah sakit mungkin kan dok, ini ada interaksi. Pasiennya kebetulan kan penyakit jantung ini salah satunya bisa memperparah keadaannya. Apakah benar dok? Atau sebaiknya melakukan adjustment? Dokter akan meneliti kembali. Nah itulah IPC. Jadi kami apa? Patient center dengan cara kolaboratif tadi. Kenapa kita butuh IPC dan IPA? Terutama untuk Indonesia dan negara-negara terutama di timur. Karena ada istilah kalau kita backdraw lagi power distance. Mungkin pernah dengar istilah power distance? Belum. Yaitu kekuasaan power yang jauh berbeda gapnya antara dokter dengan profesi lain. Soalnya dokter itu kan jadi leader dewa dan sebagainya, apapun perkataan dokter selalu benar. Nah itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak bisa. Dokter itu bukan atasannya perawat, bukan atasannya bidan, beda ya. Leadership beda dengan power. Kalau leadership, collaborative leadership itu IPC punya 6 dimensi juga. Jadi kalau IPA punya 4 domain, tadi IPC ada 6 dimensi yang sebetulnya sama dengan domain IPA tadi, cuma lebih breakdown lagi. Jadi power distance yang sangat besar itu menyebabkan apa? Kalau dokter melakukan suatu kekeliruan, perawat, itu udah artis dokter. Sehingga teman-teman ini meskipun di Indonesia nggak ada data, di Amerika itu penyebab kematian tertinggi apa? Bisa cancer, heart disease, cerebrovascular disease, stroke, dan 5 urutan kelima apa? Medical errors. Kebayang nggak? Medical errors. Bahkan dari kematian, salah satu yang paling banyak menyebabkan di negara berkembang adalah medical errors. Orang meninggal di hospital karena treatment, terapi, perawatan, atau tata laksana tidak adekuat, atau salah bahkan malpraktek kan, tidak adekuat saja disebutnya medical error. Nah kebayang, jadi salah satu penyebab kematian kan sebetulnya medical errors itu. Dan medical errors itu bukan hanya tugas dokter, tapi tugas seluruh profesi kesehatan, ada suatu pelayanan kesehatan. Nah tujuannya apa IPC dan IPM? Untuk tadi outcome yang lebih baik untuk sistem pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita drawback sampai ke outcome-nya, yang ujung-ujungnya pelayanan terbaik dimanapun itu lakukannya. Jadi kurang lebih itu IPE dengan IPC ya. Sebenarnya ini adalah dua konsep yang terpisah ya, dalam artian memiliki definisi masing-masing. Tapi IPE dan IPC ini tidak bisa dipisahkan karena ini adalah kesinambungan. Jadi interprofessional education itu sebuah pendidikan ya, sebuah proses pembelajaran bagi seluruh mahasiswa kesehatan untuk bisa saling mengenal antara satu profesi dengan profesi yang lainnya, saling memahami batasan diri, ya, batasan profesi, sehingga kemudian masing-masing bisa memiliki tingkat toleransi yang cukup untuk membangun kolaborasi, untuk bersama-sama melakukan upaya pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi proses ini memang tidak sederhana ya, jadi membutuhkan waktu yang cukup karena kolaborasi interprofesional ini kan terbentuk nanti setelah mahasiswa ini menjadi seorang profesional di bidang kesehatan ya, baik sebagai seorang dokter, sebagai seorang apoteker, perawat, bidan, dan profesi tenaga kesehatan lainnya. Nah proses itu dibangun sejak mahasiswa duduk di tingkat kuliah ya, di tingkat universitas, sehingga biasanya universitas atau institusi pendidikan kedokteran itu memasukkan ke dalam kurikulumnya ya, di mana setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi ya, berkolaborasi, melakukan pembelajaran bersama dengan mahasiswa profesi kesehatan lainnya. Jadi kalau adik-adik sekarang misalnya menjalani pendidikan profesi kedokteran ya, di suatu waktu mungkin ada waktunya belajar bersama dengan teman-teman dari farmasi ya, dari psikologi dan lain-lain, untuk kemudian melakukan pembelajaran bersama sehingga bisa saling mengenal, sehingga mulai terbangun jiwa untuk berkolaborasi sejak di bangku perkuliahan. Harapannya ke depan ketika menjadi profesional bisa melakukan kolaborasi.
tergantung temanya mau apa dulu ya. Temanya mau praktek atau pengabdian nih gitu ya. Kalau praktek kan udah sehari-hari ya. Jadi pasti kita butuh kerjasama, kebaca gitu. Kita butuhnya seperti apa, mereka akan melayani kita, membantunya dari ranah mana. Misalnya kayak pengabdian pada masyarakat. Gitu. Misalnya kita sama-sama meneliti survei kesehatan di suatu tempat, atau angka kematian ibu dan anak, atau misalnya angka status gizi bayi dan balita. Pasti kita butuh bidan-bidan, kader-kader gitu ya, suster gitu ya, atau siapapun lah gitu yang memang ranahnya ranah yang menjaga lini pertama di posyandu kah, di puskesmas kah gitu. Jadi untuk aplikatifnya ya harus dari case atau kasus-kasus yang terbanyak yang memang dialami oleh mayoritas masyarakat Indonesia gitu. Itu yang paling aplikatif karena semua akan merasakan dampaknya. Untuk menerapkan interprofessional education dan juga collaboration, tentu ini sebetulnya bisa kita aplikasikan dalam berbagai bidang ya, dalam berbagai tahapan bahkan. Kalau bagi saya seorang pendidik di sebuah universitas, maka ini sebetulnya bisa diterapkan dari tahap preklinik hingga tahap klinik. Bagaimana di kita ya, di Unisba juga kan sempat kita mengadakan joint lecture dengan teman-teman Politeknik, yang Politeknik Singapura, yang seolah-olah itu kan kok nggak ada kaitannya sama kedokteran, anak teknik dengan anak medis gitu. Tapi ternyata ketika kita buat programnya itu sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ya, dari teknik melihat bagaimana sebetulnya kebutuhan, keperluan dan karakteristik disiplin ilmu kedokteran, dan dari kami pun dari bidang medis ya, kita juga bisa melihat dan mendalami sebetulnya bagaimana sih support yang bisa diberikan dan dikolaborasikan dengan disiplin ilmu teknik. Jadi bentuknya seperti apa? Sangat banyak. Katakanlah kalau edukasi berarti bisa menjadi kuliah bersama untuk satu mata kuliah tertentu, di mana di situ kita bisa saling memahami dan juga saling mempelajari terminologi disiplin ilmu ya. Yang kedua bahkan, ini yang penting juga, riset. Dan ini sudah banyak sebetulnya interdisciplinary, interprofesional ya, mungkin sama saja, riset. Jadi riset itu ya ilmu sains, katakanlah dengan ilmu sosial, ini sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan. Berbicara tentang kolaborasi, apalagi ya, kolaborasi yang bisa kita lakukan, atau kemarin saja kita sempat ada PKM ya, di mana dari kedokteran kita akan membuat sistem untuk septic tank ya di satu daerah, supaya bisa digunakan secara komunal dan bermanfaat bagi daerah tersebut. Kita berkolaborasi dengan siapa? Dengan teman-teman teknik gitu. Bagaimana mendesainnya dengan efektif, efisien, sehingga tercapai tujuan kesehatan masyarakat. Nah, itu kan luar biasa sebetulnya. Dengan adanya kolaborasi kita bisa amplification, kita bisa lebih meningkatkan kebermanfaatan dan juga dampak dari kesehatan yang kita programkan seperti itu. Oke, selanjutnya ya untuk menerapkan yaitu fasilitasi komunikasi. Gimana fasilitasi komunikasi? Misalnya pembuatan grup WA. Dari satu grup WA ada dokter, ada yang lainnya dengan perawatnya, ada yang mediknya. Supaya apa? Supaya efektif. Bisa tektoknya cepet gitu. Ya, bisa satset, tolong ini, itu kan jadi efektif dengan membangun jaringan komunikasi gitu. Kemudian apalagi supaya kita bisa menerapkan IPC atau interprofessional collaboration, ya ada peningkatan skill dari masing-masing profesinya gitu. Dengan peningkatan skillnya apa? Skill komunikasi tentunya, skill negosiasi, skill penyelesaian konflik. Jadi setiap hal dan konflik kita nggak langsung kayak sumbu pendek gitu ya, kalau jadi langsung cepat marah. Ini kan seharusnya kerjanya dia enggak. Makanya penerapannya juga selain udah dengan peningkatan skill komunikasi dan juga peningkatan skill penyelesaian konflik, juga tadi pahami peran dan tanggung jawab dari yang lain. Tadi udah peran dan tanggung jawab masing-masing, saya tahu peran dan tanggung jawab saya apa, tapi jangan jadi egois, jangan jadi ego profesi, saya perannya ini tapi tanpa mengetahui. Nah itu kan akhirnya jadi empatinya kurang. Tapi kalau misalnya kita pahami peran yang lain, oh peran perawat itu ini, dia kesulitan nggak ya dengan perannya gitu, dengan tanggung jawabnya, apakah bisa saya bantu atau enggak. Nah jadi
mengetahui peran dan tanggung jawab yang lain juga gitu. Itu untuk yang IPC. Selain itu ya evaluasi, feedback, akhirnya kita juga bisa meningkatkan terus. Kalau untuk IPE atau interprofessional education atau professional learning, kita bisa mengintegrasi kurikulum IPE ini ke kurikulum yang ada. Jadi di Fakultas Kedokteran masukin IPE, di farmasi masukin IPE, di FKG masukin IPE, di perawatan masukin IPE. Nanti pas waktu bagian IPE-nya disamakan, jadi mereka bisa bersatu. Atau di luar ini juga bisa, atau mau bersatu tiap hari apa jam berapa bersatu ngumpul gitu. Nah kayak gitu. Kalau yang IPE ya ada peningkatan kemampuan fasilitator. Jadi di antara grup itu emang lebih baik ada fasilnya, ada fasilitatornya. Jadi yang melihat, kemudian istilahnya mengarahkan kalau misalnya terlalu jauh gitu, dan kita meningkatkan edukasi dari fasilitatornya. Itu selain ya pastinya nanti peningkatan pengetahuan, skill, dan juga sikap. Pengetahuan, skill, sikap ya yang didapatkan dari IPE gitu. Kemudian peningkatan pengalaman praktek juga. Jadi kumpul nih udah diintegrasikan kurikulumnya tentang apa? Apakah cuman studi kasus aja? Enggak kan? Bisa aja pengalaman praktek, simulasi gitu. Jadi menerapkannya dengan simulasi, menerapkan IPE-nya dengan pengalaman praktek, misalnya di rumah sakit, di klinik, atau di puskesmas gitu. Seperti itu kalau misalnya dari penerapan IPE. Kalau yang contoh-contohnya ya bisa seminar bersama, penelitian bersama, PKM bersama, OSCE-nya bersama. Kayak gitu bisa. Kita hulu lagi ya, menerapkan IPA susah nggak? Susah, kenapa? Karena bisa jadi fakultasnya berbeda, masing-masing punya kurikulum yang berbeda, masing-masing punya ritme yang berbeda, punya angker dana yang berbeda, sumber yang berbeda. Nah sehingga tantangannya itu bukan berarti susah itu tidak mungkin, tapi mungkin saja. Kita bisa membuat kurikulum untuk menangkap IPE sejak dini. Misalnya lewat apa? Lewat role play. Kalau lewat kurikulum dan lewat kokurikuler. Lewat kurikulum kita bisa membuat suatu kurikulum bersama. Misalnya elektif nih, di mana mahasiswa FK bisa milih untuk pilih elektif di farmasi, dan farmasi bisa pilih elektif di FK. Kalau perlu disamakan, misalnya sama-sama di semester 5 ada elektif nih, FK dengan farmasi, sehingga kita bikin elektif satu pilihan, itu elektif IPA. Itu kerjasama pasti dekan dengan dekan, wadik dengan wadik, ya kaprodi dengan kaprodi. Nah itu lewat kurikulum. Sejak tahap akademik, gak usah nunggu mereka koas dan jadi profesi apoteker, ya. Tapi sejak zaman sarjana akademik dan sarjana farmasi juga bisa dilakukan IPA. Itu lewat kurikulum. Nah kalau di layanan kesehatan itu setelah profesi, misalnya ada stase IPA, ya bahasanya critical incident misalnya, atau dengan kasus nyata. Ini ada critical incident, pasien jatuh, obatnya dengan perawat, gimana caranya biar pasien nggak jatuh karena outcome-nya memburuk misalnya. Oh ini ya kesalahan dalam pemberian obat, dosisnya dan sebagainya, sehingga itu bisa dibahas. Jadi critical incident namanya, berangkat dari error-error yang terjadi di pelayanan secara real. Contoh kasusnya sering terjadi sekarang, audit maternal perinatal, ada kematian ibu nih. Itu kan suatu hal yang harus digali, niche-nya di mana, apakah di level primer, di teman-teman bidan yang sebagai first responder, di puskesmas, di mana itu ada dokter umum juga yang harus menapis, terus kemudian naik ke rumah sakit, bagaimana di IGD kebidanannya, semua diaudit, semua dilihat, dan semua profesi di situ terlibat, perawatnya, ya, dokternya, dokter objinnya, lalu kemudian bidannya, semuanya berkolaborasi gitu untuk mencari. Nah itu critical incident nyata. Nah kalau di kalangan akademik tadi berkasus virtual seperti tutorial. Yang kedua adalah di kurikulum khusus. Oh ada kurikulum IPE nih. Nah ini emang lumayan susah karena kita beda fakultas ya. Nah itu misalnya membuat kurikulum ya ada role play-nya, ada skill-nya, ada apanya, itu bisa IPE. Contohnya di kebencanaan misalnya ya. EDRM kalau nanti semester 7. Nah bagaimana kebencanaan? Perawat apa yang dilakukan? Farmasi bagaimana untuk menangani kebencanaan? Atau dengan dunia nyata, ketika ada bencana langsung turun. Itu barang-barang psikologinya turun, farmasinya turun, FK-nya turun, memberikan pelayanan kesehatan terintegrasi dari mulai mental trauma healingnya, penapisan dirinya, pelayanan kefarmasiannya, ya, edukasi P3K-nya, bagaimana obat-obat untuk di tenda dan sebagainya, itu diedukasi teman-teman farmasi.
misalnya, ketika tidak ada dokter misalnya. Jadi mereka bisa menangani sendiri untuk yang simptomatik. Oleh itu teman farmasi bisa menangani, oh ini P3 apa yang harus ada di tenda-tenda. Dokter menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaannya. Ya, dokter psikologi yang menurunkan kondisi traumatiknya. Nah, itu bisa gitu di lapangan. Apalagi Indonesia kan 1001 macam bencana. Yang kedua adalah kokurikuler. Ya buat ekstrakurikuler bersama. Misalnya teman-teman SPOMIN jadi inisiator nih. Ya, mengundang teman-teman farmasi dan FK untuk membuat role play tentang IPA. Bisa nggak? Nah itu silakan, itu bisa gitu. Bikin studi kasus virtual tentang IPA menggunakan metode pembelajaran tertentu yang memang cocok untuk IPA. Dan IPA itu bukan kuliah. Kalau kuliah, meskipun yang hadir 10 profesi kesehatan itu nggak disebut IPA. Kenapa? Karena harus ada interaksi. Harus mereka mengenal role mereka seperti apa. Ketika ada konflik, mereka seperti apa. Bagaimana kolaborasinya dan sebagainya. Jadi tidak harus dengan kurikulum sebetulnya. Teman-teman bisa menginisiasi untuk IPA ini lewat suatu kegiatan kokurikuler bersama. Ya silakan, misalnya ada dokternya, dokter Rika atau saya misalnya disusun nih kurikulum IPA-nya mengenalkan IPA. Jadilah program ya, untuk meningkatkan awareness tentang IPA. Kita bisa berangkat dari kurikuler atau ekstrakurikuler sering disebut ya. Bisa berangkat dari situ juga. Settingnya bisa apa? Bisa kasus virtual, bisa settingnya komunitas, misalnya pendampingan, kerjasama nih SPOMI dengan SKOP, ada keluarga binaan itu nanti dalam pendekatan IPA, oh ada mahasiswa farmasinya, ada mahasiswa ininya, kedokteran ada mahasiswa psikologinya, bahkan bisa transdisipliner, bukan lagi interdisipliner, bukan interprofesional. Ya bisa jadi teman-teman mana nih, teman-teman FEB untuk edukasi kewirausahaan bagi keluarganya. Nah jadi IPA itu sekarang udah not merely only just health, tapi udah lebih ke transprofesional. Itu kalau pendekatannya komunitas. Tadi ada pendekatan pasien tadi dengan virtual kasus, atau pendekatannya pendekatan bencana. UGM pakainya bencana. Di semester terakhir tingkat 4 IP-nya itu kebencanaan. Ya, mereka mengkolaborasikan karena di sana enak, profesi kesehatannya semuanya satu fakultas. Yang gizi di situ, nursing di situ, kebidanan di situ, FK di situ, jadi gampang gitu mengatur sumber daya. Kalau di kita fakultasnya kedokteran di sini, farmasi punya fakultas sendiri, psikologi fakultas sendiri. Nah itu menyatukan, itu tantangan di Unisba. Dan meskipun alhamdulillah kita kemarin sudah FGD IPA, kebetulan saya Dr. Santun dengan Dr. Budiman itu menggagas suatu forum drug discussion yang diisi oleh para Wadek dan Kaprodi untuk sama-sama yuk kita mulai menggagas memunculkan wacana IPA ini di Unisba. Karena mau tidak mau kita wajib. Kenapa? Karena akreditasi langkah tes salah satu poin penilaiannya adalah kita disebut sebagai suatu yang memiliki standar mutu yang baik kalau melaksanakan IPA. Itu masih tantangan di kita. Jadi kalau ternyata teman-teman sekolah mau membuat nih pilot project tentang IPA, oh udah itu jadi portofolio, bahkan sebenarnya membantu akreditasi fakultas bahwa ada kegiatan kokurikuler yang IPA. Nah, seperti itu. Kurang lebih itu ya. Jadi banyak caranya. Nah kalau IPC kembali, itu kan pelayanan kesehatan. Berarti satu, kebijakannya harus ada nih yang memperkenankan itu. Yang kedua, bagaimana aspek dari budaya kerja di rumah sakitnya, di pelayanan kesehatannya. Ya, membangun budaya kemitraan, misalnya ada morning briefing dan sebagainya antar petugas kesehatan. Kalau yuk morning briefing yuk, kira-kira yuk di klinik kita kemarin ada kasus-kasus yang aneh-aneh nggak pas tindakan, gimana ada pelayanan yang kurang nggak, teman-teman perawat begitu saya udah hacking ada yang salah nggak, kira-kira misalnya ada yang kebuka lagi nggak jahitannya, misal itu aja morning briefing misalnya budaya kerja yang dibangun, ya budaya kerja, regulasi baik di tingkat lokal maupun tingkat yang lebih tinggi lagi misalnya. Yang ketiga adalah menyiapkan siapa petugas kesehatan. Berarti kembali lagi ke kurikulum, saat mereka di sekolah diajarin nggak, saat kuliahnya diajarin nggak tentang IPA. Jadi minimal itu yang penting. Dan terakhir dari institusinya sendiri, si pelayanan kesehatannya sejauh apa membuat suatu regulasi-regulasi tentang kolaborasi tadi, kredensialing contoh kasusnya. Ya, ini wewenangnya siapa? Ya, dan tanda kutip akhirnya jadi mengenal role dari masing-masing tenaga kesehatan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sungkan nanti ketika di klinik dokter meresepkan misalnya polifarmasi, kemudian diresepkan nih paracetamol 500 mg, asam mefenas 500 mg, datanglah. Tujuannya stepwise. Farmasi kok polifarmasi, konfirmasi dok, benar ini dikasih NSAID dengan analgesik sentral. Oh iya, saya itu berapa dosis yang asam mefenas itu 500? Oh kurangi, harusnya setengahnya. Kita pakai stepwise WHO untuk pain management karena nggak cukup pakai yang sentral. Gak cukup sakit giginya pakai NSAID doang, saya butuh yang sentral. Mana yang mau dikurangi dok dosisnya? Oh yang paracetamolnya aja deh, jangan asam mefenatnya karena dia lokal. Itu kan komunikasi antara petugas apoteker di klinik bahkan dengan si dokternya. Pada saat testing udah selesai, ini untuk wound care-nya nanti dengan ibu saja ya, perawat kan kita selesai ini aja. Nanti begitu datang wound care, dia untuk kontrol. Kalau nggak ada keluar nggak ada apa, nanti ibu bisa langsung wound care aja ganti balutannya.
Ya kalau saya lagi nanti ini pasien, nanti paling saya lihat kalau udah selesai wound care-nya kita lihat. Tapi kalau ada infeksi, nanti tolong di-cut saja pasien saya, nanti saya lihat dulu perlu tindakan. Itu kan kolaboratif. Karena kompetensi wound care itu ada di teman-teman perawat. Tapi kompetensi apakah butuh antibiotik lanjutan atau enggak nih, pasca di hektik itu dokter. Nah, masing-masing harus kenal role itu. Jangan sampai akhirnya perawat praktek jadi mantri bikin antibiotik. Dokter yang harusnya menyerahkan itu kepada teman-teman perawat nih, udah wound care mah karena itu kredensialnya teman-teman perawat, sok gitu kan, termasuk biaya tindakan. Nah, sehingga perawat itu merasa dihargai, bukan sebagai subordinat tapi mitra. Ya, karena masing-masing punya spesialisasinya sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu kalau IPC-nya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita perlu memahami bahwa tidak semua hal bisa kita lakukan sendiri. Bukan hanya sebagai seorang profesional di bidang kesehatan, tapi kita sebagai seorang manusia pun tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Ada keterbutuhan, ya, ada keterbatasan yang dimiliki oleh kita, sehingga untuk memenuhi kebutuhan minimal saja, ya, kebutuhan dasar saja, kita harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak lain. Di dunia kesehatan itu kita menjalankan profesi tidak bisa sendiri. Saya ambil contoh sebagai ini. Kalau kita misalnya ditugaskan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, misalnya di puskesmas, ya, nanti adik-adik misalnya sebagai seorang dokter, ketika menjadi seorang dokter, tentu saja pasiennya tidak langsung bertemu dengan dokter. Yang pertama kali ditemui adalah petugas administrasi kesehatan. Itu tidak, dengan melakukan registrasi untuk mendaftarkan diri, kalau sudah pernah berobat sebelumnya, kemudian melaporkan bahwa pernah berobat sebelumnya, kemudian dicarikan rekam medisnya. Berarti di situ saja kita sudah ada peran dua profesi minimal, ya, administrasi kesehatan dan juga tenaga rekam medis. Ya. Kemudian setelah memperoleh rekam medis, biasanya nanti diperiksa terlebih dahulu oleh perawat, ya, diperiksa tanda vital, ya, atau misalnya diperiksa tinggi badan, berat badan, gitu ya. Karena biasanya di puskesmas kan tidak hanya dokter saja. Setelah selesai baru kemudian bertemu, berkonsultasi, ya, dilakukan analisis oleh dokter, pemeriksaan fisik hingga kemudian keluar resep. Nah, setelah keluar resep kan tidak serta-merta pasien pulang. Resep tersebut dibawa ke bagian farmasi, sehingga harus bertemu dengan apoteker, ya. Apoteker, nanti apoteker dibantu oleh asisten apoteker, ya, untuk menyiapkan obat-obatan, kemudian diserahkan kepada pasien. Dalam rangkaian yang sederhana saja, itu sudah banyak sekali profesi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Sehingga kita harus menyadari bahwa tidak mungkin ke depan kita sebagai seorang dokter menjalankan pelayanan sendirian. Sehingga upaya kemampuan kerjasama, ya, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi itu harus mulai dibangun sejak mahasiswa. Oh, manfaatnya ya, kita kan harus menjaga silaturahmi ya, karena apa, kita profesi kita profesi seumur hidup kan. Dokter itu pasti prakteknya atau misalnya ilmunya pasti akan seumur hidup, akan terpakai gitu selama-lamanya gitu. Nah, makanya sangat butuh kerjasama baik dari institusi kita sendiri maupun institusi yang lain, karena kita saling terikat nih gitu. Kayak misalnya kita nih mau praktek, pasti kita butuh klinik, posyandu, puskesmas, rumah sakit gitu ya, atau rumah sakit bersalin, forensik dan lain-lain. Jadi memang sangat butuh sekali, itu udah makanan sehari-hari kalau interprofesional mah gitu. Karena kita tidak mungkin mengerjakan segala sesuatu sendiri gitu. Ilmu kita tuh ilmu sosial berjamaah. Ya, saling. Apalagi Cara nerapin buat kita sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dengan kolaborasi ini gitu. ya, pertama-tama harus skill komunikasi dulu yang baik ya. Itu karena kita mau menjalin silaturahim atau ke ranah profesi yang lain, ya kita harus punya komunikasi skill yang bagus. Apa yang kita inginkan. Nah, latihannya mulai dari sekarang nih, ya, tata cara bertutur kata yang baik gitu ya, merangkai kalimat yang baik yang mudah dimengerti gitu. Terus juga harus mulai merangkul mereka ya, bahwa kita ini sama-sama untuk masyarakat. Ilmu kita bukan ilmu buat diri sendiri, tapi buat masyarakat. Jadi yang mulai dari sekarang ya kita latihan sama-sama, terus mulai bikin kegiatan-kegiatan sederhana yang memang bukan hanya anak fakultas kedokteran aja. Yuk kita rangkul misalnya yang farmasi nih, misalnya contohnya bakti sosial aja, baksos. Kenapa sih kita nggak coba manggil yuk dari farmasi bareng-bareng bencana alam misalnya. Yuk kita sama-sama dari fakultas psikologi sama-sama gitu untuk meredakan stresnya, trauma-traumanya gitu ya, yang kena tsunami atau misalnya kehilangan rumah, itu kan kita butuh bantuan. Kita mungkin dari sisi medisnya iya,
tapi kita sangat butuh pendukung-pendukungnya ya, obat-obatannya gitu kan. Siapa yang mau ngatasi ibu hamilnya di sana? Kita butuh sama stikes kah atau akpernya kah gitu atau akbitnya gitu. Jadi ya gitu kurang lebih ya yang sering yang pernah gitu ya kita yang selama ini yang penanganan bencana alam gitu ya atau misalnya yang pengobatan gangguan-gangguan mental stres gitu. Nah, kita kerjasama sama psikologi atau farmasi. Untuk mahasiswa kedokteran sebetulnya memang sangat apalagi semakin kesini ya, semakin zaman semakin maju, di mana informasi itu sudah tidak bisa terbendung ya. Bahkan satu disiplin ilmu ini bisa dikomentari oleh banyak orang gitu ya. Maka dari situ sebagai seorang mahasiswa kedokteran memang harus lebih terbuka cakrawalanya. Betul bahwa sebagai seorang mahasiswa kedokteran ada kewajiban-kewajiban ya untuk mendalami ilmu medisnya, dari mulai textbook katakanlah, dari mulai jurnal, betul itu memang kita harus kuasai. Tapi di sisi lain kita juga jangan menutup mata bahwa permasalahan manusia itu tidak bisa dilihat dari satu kacamata kedokteran saja, tapi juga oleh ilmu-ilmu yang lain, sehingga kita pun perlu melihat dari kacamata tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat dan juga kita bisa berinteraksi dengan manusia yang merupakan katakanlah pasien ya, kita kan pasti berinteraksi dengan manusia, maka kita bisa melihatnya secara utuh. Istilah kerennya holistik ya, gitu, secara holistik. Dan ternyata dari beberapa penelitian, banyak bahkan kalau bisa dibilang, menunjukkan bahwa pendekatan secara holistik itu justru sangat baik untuk seorang pasien, seperti itu. Jadi kesimpulannya memang seorang mahasiswa kedokteran dan bahkan institusinya memang harus terbiasa dan juga melaksanakan bagaimana kerjasama, kolaborasi, dan juga proses pembelajaran menuju kerjasama tersebut dalam lingkup interprofesional. Tentunya manfaat dari IPI ini banyak ya, karena IPI ini sebenarnya pendekatan pendidikan yang udah direkomendasikan oleh WHO dan ini udah diterapkan di negara-negara maju itu udah sekitar 50 tahun lebih ya. Jadi bukan hal yang baru, tapi emang di kita sepertinya rasanya baru gitu. Saya juga baru tahu IPI ini mungkin setahun yang lalu ketika Ibu Dekan mengajak kita ada kemungkinan nih IPI. Nah, ada kemungkinan bisa jadi IPI ini yang terjadi ini. Makanya mengundang dari Fakultas Farmasi gitu, untuk ber-FGD untuk fokus group discussion. Bagaimana nih kita menemukan kurikulum IPI ini? Manfaatnya apa? Pertama, tadi paham peran dan tanggung jawab masing-masing. Kalau misalnya peran dan paham tentang tanggung jawab masing-masing, itu bisa meningkatkan apa? Penghargaan, sikap saling menghargai. Kalau misalnya nggak menghargai, apa yang terjadi ketika saya koas, saya melihat kan ada yang residen, calon spesialis memarahi atau membentak-bentak perawat. Terjadi itu, bentak-bentak perawat karena tidak tahu peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi ego profesinya masih ada. Gitu. Saya dokter, kamu perawat, itu karena tidak tahu peran dan tanggung jawab masing-masing. Kedua, dari cerita yang saya barusan, peningkatan empati. Jadi kita bisa merasakan apa yang dia rasakan, gitu. Kalau udah tahu paham, terus akhirnya kita bisa meningkatkan empati. Oh ya, dia itu capek nih hadapin misalnya perawat yang marah-marah, pasien yang marah-marah gitu kan, biasanya ke perawat. Terus kemudian dia capek tuh ternyata nyari-nyari obat kayak gitu, dia capek tuh cold chain vaksin misalnya, oh kayak gitu ya, vaksin juga ya ternyata. Jadi empati kita lebih meningkat. Kemudian manfaat lain adalah ke 5 stars dokter. 5 stars dokter apa? Nah, caregiver kan. Terus kemudian yang lain itu apa? Community leader sama manager, meningkatkan kepemimpinan. Jadi leadership ini bisa meningkat dengan manfaat dari IPI. Salah satu manfaat dari IPI. Jadi kita bisa belajar mengelola tim nakes, kita belajar memimpin nakes di awal dari sejak mahasiswa. Gitu. Sehingga nanti pas ketika udah jadi dokter udah siap. Gitu.
Kemudian apalagi yang 5 stars dokter itu care provider, communicator, meningkatkan skill komunikasi. Jadi dengan IPI ini mahasiswa-mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan skill komunikasinya. Lebih wise. Nggak merasa takabur nih, saya dokter, kalian perawat, kalian bidan, ego kita, ego profesi, kesombongan, ya itu. Jadi membuat akhlak kita menjadi akhlak yang beramal jama'i kan, berkolaborasi kan. Ujung-ujungnya pendidikan IP itu jadi IPC. IPC seperti apa? IPC di mana kita bisa, apalagi dengan balutan keislaman kan, orang enak udah mau, oh dokter Unisba lulusannya bisa kerjasama, paham kewenangan dan tugasnya, bisa menghargai profesi yang lain. Kira-kira teman-teman akan disukai tidak di dalam dunia profesi masa depan? Akan disukai oleh teman-teman yang lain. Ya, secara written, terus pembawaan ke pasien juga enak. Nggak merasa tadi power distance, saya punya power nih, saya dokter. Kalian itu semuanya profesinya rendah semua, di bawah dokter nggak ada. Zaman sekarang nggak seperti itu. Jadi konsep kemitraan. Jadi itu manfaatnya buat teman-teman di masa depan akan menjadi dokter yang lebih bijak. Dan otomatis jadi nggak capek kan? Ya, karena kita menggunakan konsep kerjasama. Bahkan kita kalau ada hal yang salah atau yang kurang tepat, tolong diingatkan ya cuy ya, ke perawat, ya teh ya, ke farmasi, gitu kan, ke ahli gizi, misalnya kemanapun. Jadi pembawaan kita kan menjadi manusia yang punya soft skill yang baik, punya leadership. Karena salah satu komponen dalam IPC adalah leadership kolaboratif. Bukan leadership, saya jadi pimpinan, dokter itu selalu jadi pimpinan. Oke lah, bahwa kita diharapkan jadi leader. Kan amanat dari 5 star doctor atau 1 star doctor selalu adalah leader. Nah, tapi leadernya leader kolaboratif nanti. Leader yang mampu membagi peran sehingga tidak terjadi konflik. Dan kalau terjadi konflik, kita tahu mengatasinya. Yuk kita kembalikan lagi, yuk kita cari akar masalahnya. Bukan cari siapa yang salah, tapi mencari akar masalah. Itu salah satu domain IPC juga, yang 6 tadi, ada role konflik. Ketika terjadi konflik, kita perlu mengetahui ini, bagaimana cara menyelesaikannya. Kedua, role and responsibility, tanggung jawabnya tahu nih. Ketika terjadi, ini tanggung jawab siapa sebetulnya secara profesi. Jadi kita mampu mengurai masalah berdasarkan tadi credentialing atau pembagian peran yang jelas di antara profesi. Meskipun pasti ada irisan ya, dokter juga bisa merawat luka, dokter juga bisa ngobatin, tapi perawat tidak bisa meresepkan obat, gitu kan. Perawat memberikan obat, tapi kalau dokter menyediakannya, dok kenapa dikasihnya oral, pasiennya belum bisa dok, sampai saat ini belum bangun masih per NGT, apa bagusnya dikasih intravena saja, tidak kasih aja intravena. Jadi kebayang kita tuh menjadi orang-orang yang punya soft skill, kemampuan komunikasi yang bagus, dan bisa menerima masukan yang baik dari orang lain. Jadi kalau untuk khusus untuk interprofessional education, sebenarnya kalau kita menjalankan hal tersebut, kita memiliki kesempatan ya untuk bisa meningkatkan kemampuan kita untuk memahami profesi yang lain, ya, untuk memahami keterbatasan diri kita, untuk kemudian bagaimana kita melatih komunikasi kita, kemampuan manajerial organisasi kita untuk saling berkoordinasi, untuk kemudian merencanakan sesuatu dan melaksanakan itu bersama-sama. Jadi dampaknya begitu besar, tidak hanya pada aspek pelayanan kesehatan saja, tapi pada kehidupan kita secara umum. Karena kalau kita sudah terbiasa berkolaborasi, kita sudah biasa bekerja sama dengan orang lain, ya, cenderung wawasan kita cenderung lebih terbuka. Mengapa? Karena kita harus melihat satu objek itu dalam perspektif yang berbeda. Ya. Kita melihat satu objek permasalahan dalam perspektif yang berbeda, kita dengarkan pandangan masing-masing, ya, kemudian dengan tujuan yang sama, bagaimana kita mengorganisasikan semua potensi yang kita miliki. Ya. Jadi kita juga mengenal bagaimana ini potensi profesi yang lain, ya, kemampuan kelebihan mereka, kewenangan mereka di bidang yang lain seperti apa, keterbatasan kita sejauh mana, kita memiliki kewenangan di bagian mana yang sisi yang memiliki kemampuan lebih dibanding yang lain. Akhirnya itu semua dikolaborasikan, ya, membangun satu gerak bersama untuk bisa mencapai tujuan. Nah, hal itulah yang kemudian menjadi bekal ya buat kita tidak hanya dalam profesi dokter, tapi menjalani kehidupan untuk bisa mampu berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan baik dengan seluruh stakeholder, sehingga harapannya semua kolaborasi dilakukan bisa memiliki dampak yang baik, ya, dampak sosial bagi diri kita, bagi masyarakat, dan terutama bagi bangsa dan negara.